Misteri Jembatan Cirahong. Jembatan Cirahong adalah jembatan kereta api yang terletak di perbatasan Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis, tepatnya di Manonjaya, Tasikmalaya. Jembatan ini melintas di atas Sungai Citanduy yang merupakan perbatasan dari kedua kabupaten tersebut. Jembatan Cirahong yang memiliki panjang 202 meter ini merupakan jembatan yang unik karena memiliki dua fungsi. Bagian atas berfungsi sebagai lalu lintas kereta api, sedangkan bagian bawah berfungsi sebagai lalu lintas kendaraan. Namun, kendaraan yang melintas harus bergantian karena ukuran jembatan yang sempit. Jembatan ini merupakan jalur alternatif dari Tasikmalaya menuju Ciamis lewat Manonjaya dan sebaliknya. Jembatan ini mulai dibangun oleh Staatsspoorwegen pada tahun 1893 yang merupakan bagian dari pembangunan rel kereta api jalur selatan di Pulau Jawa oleh pemerintah Hindia Belanda. Jembatan ini memiliki konstruksi yang unik, yaitu besi baja dengan rusuk plat untuk lalu lintas bawah dan rusuk kontinu untuk lalu lintas atas. Konstruksi bertingkat seperti ini, Jembatan Cirahong adalah satu-satunya yang ada di Indonesia. Di balik keunikan Jembatan Cirahong ada sebuah misteri yang mungkin tidak diketahui oleh masyarakat umum tentang awal pembangunan jembatan tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa pembangunan infrastruktur di tanah Jawa ini tidak lepas dari hal-hal mistis, penggunaan sesaji, bahkan penggunaan tumbal hingga detik ini masih sering digunakan. Walaupun hal tersebut dilakukan secara diam-diam, kabar itu selalu menjadi kasak-kusuk di masyarakat. Investigasi retrokognisi mengenai awal pembangunan jembatan Cirahong mulai dari rencana pemerintah Belanda yang ingin membangun sebuah jembatan kereta api sebagai sarana transportasi penghubung antara jalur timur dan jalur selatan. Para tim ahli dari Belanda menemui pihak sesepuh desa yang kami ketahui bernama Bapak Sukasana, seorang pria tua berusia 70 tahun. Sukasana yang mewakili pihak desa mengatakan pembangunan jembatan kereta juga harus menghubungkan jalur lalu lintas dengan desa sebelah, mengingat saat itu sarana infrastruktur jembatan masih sangat terbatas. Pembangunan akan banyak mengalami kendala karena adanya faktor mistis yang menghalangi. Tim teknis pembangunan jembatan
yang berasal dari Belanda tidak percaya begitu saja dengan apa yang dikatakan oleh Sukrasana dan dianggap sebagai angin lalu. Ternyata benar terjadi. Pembangunan jembatan sering mengalami gangguan yang kadang sulit dicerna oleh nalar. Paling sering terjadi adalah di Sungai Citanduy mendadak banjir sehingga sulit untuk memasang fondasi. Sukrasana mencoba berinteraksi dengan para makhluk gaib yang mendiami Sungai Citanduy. Diketahui bahwa lokasi yang akan dibangun dihuni oleh sepasang siluman ular besar bernama Nyai Odah dan Aki Bohang. Keduanya menyampaikan kekesalannya karena manusia telah mengganggu wilayah mereka tanpa izin. Sukrasana yang mencoba memediasi agar rencana pembangunan jembatan bisa terlaksana, mengingat jembatan itu bukan hanya untuk menghubungkan jalur kereta, tapi juga menjadi jalur transportasi yang menghubungkan dengan desa sebelah. Nyai Odah dan Aki Bohang memberi syarat mereka tidak akan mengganggu dan berjanji akan menjaga jembatan agar kuat tahan selama ratusan tahun jika ada sepasang pengantin cantik dan tampan yang masih perawan dan perjaka yang bisa diangkat sebagai anak mereka di alam gaib. Mencari sepasang pengantin yang masih gadis dan perjaka bisa dikatakan tidak masuk akal. Sukrasana menyampaikan hal tersebut kepada pihak Belanda. Pihak Belanda sendiri sebenarnya tidak mempercayai hal-hal gaib, tapi karena mereka punya target yang harus selesai cepat dan tepat waktu, apapun dilakukan, termasuk berupaya dengan cara-cara di luar logika. Kemudian tersiar kabar ada buruh pekerja jembatan Cirahong yang bernama Sulasna akan melangsungkan pernikahan dengan perempuan yang masih satu kampung dengan yang bernama Asih. Rencana jahat lalu diatur. Centeng-centeng Belanda sudah dipersiapkan untuk menculik kedua pasangan ini. Akad nikah berlangsung sekitar pukul 9 pagi. Menjelang sore, Sulasna dijemput oleh para centeng Belanda dengan dalih diundang oleh pimpinan proyek jembatan karena ada hadiah pernikahan yang akan diberikan. Pada waktu itu, masyarakat kecil sangat takut dengan centeng dan pihak Belanda. Mereka hanya bisa menuruti apa yang diperintahkan. Sulasna dan Asih dibawa menuju tempat pengecoran fondasi jembatan di tengah sungai. Di tengah perjalanan, sikap para centeng berubah menjadi kasar dan kejam. Sulasna dan Asih diikat tangannya dan
mulut mereka disumpal dengan kain. Sulasna dan Asi hanya bisa pasrah dan tidak tahu bagaimana nasib mereka selanjutnya. Mereka tinggal di dasar pondasi dengan kedalaman sekitar 3 meter. Menjelang maghrib, semua ubur rampe dan sesaji, di antaranya bunga setaman, sudah dipersiapkan dan ditaruh di dasar pondasi. Banyak pekerja yang tidak tahu bahwa di bawah pondasi ada sebuah pasangan pengantin baru. Sulasna, salah satu rekan kerja mereka, dan istrinya, Asi. Mereka hanya diperintah lembur untuk mengecor selagi sungai tidak dalam keadaan banjir. Dan pada akhirnya adonan semen, batu, dan pasir dilontarkan dari atas. Itulah akhir tragis kisah cinta Sulasna dan Asi. Mereka menjadi tumbal pembuatan bangunan jembatan Cirahong. Hingga saat ini, kedua jasad itu masih utuh karena kondisi di dalam col hampa dengan udara. Menurut apa yang sering kami lihat, Sukma, Sulasna, dan Asi sampai sekarang masih terperangkap di alam astral tempat siluman ular, Nyai Oda, dan Aki Bohang berada. Mereka hingga detik ini tidak terima dengan apa yang mereka alami. Sukma, pasangan pengantin ini, mendiami pondasi tengah, sedangkan Nyai Oda dan Aki Bohang menempati pondasi sisi samping kanan dan kiri. Jika dilihat dengan mata batin, siluman ular itu melilit fondasi kiri dan kanan jembatan. Itulah sejarah dari